Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Wijaya dari kelas Akuntansi 23A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar sistem informasi akuntansi. Dalam materi kali ini, sistem informasi sendiri memiliki pengertian yaitu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data keuangan dan akuntansi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen sendiri, investor dan kreditor, dan pihak-pihak kepentingan lainnya. Menurut Romney dan Steinbart pada tahun 2015, sistem informasi sendiri adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, dan menyimpan proses data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Komponen utama dalam sistem informasi akuntansi sendiri adalah people ataupun orang, merupakan pengguna sistem yang berinteraksi langsung dengan sistem ini. Prosedur instruksi dan prosedur ini biasanya digunakan juga dalam komponen utama SIA. Prosedur instruksi ini merupakan kebijakan ataupun aturan kerja yang mengarahkan bagaimana sistem bisa dijalankan, bisa bersifat manual ataupun otomatis. Yang ketiga ada data, merupakan bahan mentah yang dikumpulkan dari transaksi bisnis, seperti perangkat lunak, aplikasi, perangkat keras, dan jaringan. Pada data sendiri merupakan dalam perangkat lunak biasanya aplikasi ataupun software digunakan untuk memproses data akuntansi agar pencatatan dapat dilakukan secara digital dan mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan. Perangkat keras seperti hardware sendiri, fasilitas fisiknya seperti alat elektronik yang mendukung pengelolaan dan penyimpanan data. Yang terakhir ada jaringan network, sistem komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen agar bisa disaling bertukar data. Dari network ataupun jaringan ini ditujukan agar dalam pencatatan SIA sendiri nantinya bisa dibagikan kepada pengguna data agar bisa melihat pencatatan tersebut secara online agar memudahkan pekerjaan selanjutnya dalam komponen SIA ini. Fungsi SIA sendiri merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat, mengelola dan mengelola data transaksi keuangan agar dapat disajikan dalam bentuk informasi yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Fungsi utama SIA meliputi pencatatan transaksi, pengelolaan data, penyimpanan informasi, pembuatan laporan keuangan, serta mendukung proses pengambilan keputusan. Selain itu, SIA sendiri juga berperan dalam memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Siklus akuntansi dalam sistem informasi akuntansi sendiri ada beberapa. Yang pertama, siklus pendapatan, mengelola proses pencatatan transaksi, penjualan barang atau jasa kepada pelanggan, mulai dari pemesanan, pengiriman, penagihan, hingga penerimaan pembayaran. Yang kedua ada siklus pengeluaran, mencakup kegiatan pembelian barang ataupun jasa dari pihak luar serta pencatatan kewajiban dan pembayaran kepada pemasok. Siklus ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memesan barang pada perusahaan lain sebagai kegiatan yang akan mereka lakukan. Yang ketiga, siklus produksi, mengatur proses pengelolaan bahan baku menjadi barang jadi, termasuk pencatatan biaya produksi, penggunaan tenaga kerja, dan overhead pabrik. Siklus ini juga biasanya sering digunakan pada perusahaan yang memproduksi barang mentah menjadi barang jadi. Contohnya seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage. Yang keempat, siklus keuangan. Berkaitan dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas, pengelolaan investasi, pinjaman, serta penyusutan laporan keuangan perusahaan. Ini juga bisa digunakan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang banking ataupun seperti Bank Mandiri dan Bank BRI. Yang terakhir, siklus sumber daya manusia, pengelolaan data karyawan, proses penggajian, tunjangan, pemotongan pajak, serta pelaporan kewajiban
tenaga kerjaan perusahaan. Siklus ini digunakan untuk memperhitungkan berapa biaya yang harus dikeluarkan serta untuk pengambilan keputusan dalam sumber daya manusia yang berkaitan dengan produksi. Manfaat SIA sendiri yang pertama adalah untuk akses informasi yang lebih cepat dan akurat. SIA memungkinkan data keuangan dapat diakses secara real time dan disajikan dengan tingkat akurasi tinggi sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang baik, informasi yang dihasilkan oleh SIA membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis berbasis data yang valid dan relevan karena telah dilakukan secara komputer ataupun dengan perangkat keras. Yang ketiga adalah efisiensi operasional. Proses pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lebih otomatis dan terstruktur sehingga menghemat waktu dan biaya operasional dengan didukung oleh perangkat-perangkat yang bisa menunjang kecepatan dalam operasional. Yang terakhir adalah kepatuhan terhadap regulasi. SIA membantu perusahaan mematuhi standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan, SIA merupakan sistem terintegrasi yang berfungsi untuk mencatat, mengelola, dan menyajikan informasi data keuangan secara sistematis dan akurat yang ditujukan untuk pengambilan keputusan dalam berbagai bidang secara menyeluruh sehingga dapat menghasilkan kualitas kebijakan ataupun pengambilan keputusan yang sangat efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi kali ini. Apabila ada salah kata dan ejaan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.